Ada pengingat yang ingin saya sampaikan. Pertama untuk profil Zoom Bapak Romo, Ibu boleh kita masing-masing. mulai, Ya, Romo? sabar, sabar. Saya punya suara nih yang belum bisa keluar. Oh, belum di-unmute kali, Romo, enggak? Sabar, ini saya. Ya, ya, ya. Suara dari suara dari ini juga belum keluar. Romo kedengaran suara kita enggak? Enggak, belum. Itu justru itu yang belum. Oh, tapi coba Romo bicara. Nanti kalau nanti ya Romonya ini kan masih. Host, unmute, unmute, Oh, auto oke. stay mute. Oke, nanti coba ya. Hostnya harus unmute Romo. Tapi suara kita Romo kedengeran nggak? Belum. Belum ya? Oke, Iya. sebentar ya, sebentar ya. Coba Romo bisa itu kalau Keluar, kamera Romo Bu. bisa buka nggak? Romonya keluar. Oh, Bisa ya. Romo keluar Sekarang katanya bisa. terpental, hah? Sekarang bisa Bisa apa? kelihatan. Bisa kelihatan. Coba ya, Romo kelihatan Ya. nggak? Romo kelihatan orang-orang kita, Romo? Saya lihat ya. Oh, cuman suara Romo. Nah, itu suara Romo ada, Romo. Ya. Nah, coba sebentar ya, sebentar ya. Oh, Coba host yo ini Romo Romonya klik tolong yang Romonya di warna unmute merah dulu. deh, Romo. Saya udah ask to unmute. Ya, Udah, Halo, udah. selamat coba. malam. Nah, sudah Ya, masuk malam suara kita. Romo. Suara kamu yang belum kedengaran. Oh, jadi suara Di kami tidak volumenya terdengar oleh Romo. Ya, betul ya. dibesarkan, Romo, Eh, volume di Romo, di laptop. speakernya coba digedein Romo. Sabar, sabar. Ya. Ya, sudah gede nih. Sekarang Romo kedengeran nggak? Ya, oke, Suara Romo kedengaran. kedengeran? Suara Kedengaran. kami kedengeran nggak? Ya, Kedengeran. kedengaran. Oke, oke. Ya, kalau gitu tadi masalah teknis ya. Oke. Kita mulai ya Romo ya. Hari ini Romo Oke, akan dipandu oleh Alana ya, akan menemani sebagai moderator Romo ya. Selamat malam. Silakan Alana mungkin dicoba diulangin lagi aja. Baik, Bu Tere. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada Romo, kepada suster dan Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di webinar yang diselenggarakan oleh TSBP 3 Paroki Alam Sutra dengan tema menuju kehidupan yang ekologis yang integral pada pertemuan kita hari ini 27 Januari 2026. Nama saya Alana Romo dan saya akan menjadi moderator untuk acara webinar hari ini. Nah, sebelum acara dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa pengingat kepada kita semua hadirin di sini bahwa pertama, untuk profil Zoom Bapak Ibu masing-masing silakan menulis dengan format nama Bapak Ibu dan nama paroki. Kemudian yang kedua, mikrofon harap dimatikan saat sesi pengajaran berlangsung. Yang ketiga, presensi akan dilakukan melalui link yang akan dibagikan saat webinar. Silakan Bapak Ibu menunggu link ini dan diisi pada malam hari ini juga. Kemudian pertanyaan jika Bapak Ibu memiliki nanti dapat diajukan dengan menuliskan pada kolom chat Zoom dan akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini sebagai berikut. Pemaparan materi oleh Romo akan berlangsung dari jam 7 hingga 8.25. Kemudian kita akan istirahat selama 5 menit. Dilanjutkan sesi tanya jawab di 8.30 sampai 8.55. Dan 5 menit terakhir akan ada kuis dengan hadiah berupa buku ekoteologi. Maka semoga kita dapat mengikuti acara ini sampai selesai dan acara ini akan ditutup oleh doa dan juga berkat penutup dari Romo. 2 minggu terakhir kita telah menikmati 2 sesi pengajaran oleh Romo Martin Harun dan Romo Franz Magnisuseno. Dan hari ini kita akan memasuki sesi pengajaran yang ketiga dengan tema dari paradigma teknokratis ke ekonomi serta masyarakat yang ekologis oleh Reverendus Dominus Martin LP Janarut. Baik, sebelum acara dimulai, kita akan memulai dengan doa pada webinar ini oleh Suster Gabriela SPM. Kami persilakan, Suster. Terima kasih. Selamat malam, Romo dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mengawali perjumpaan penuh berkat ini dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat perjumpaan ini. Di tengah dunia yang bergerak cepat oleh teknologi dan kepentingan ekonomi, Engkau memberi kami waktu dan ruang untuk berhenti, merenung, dan belajar bersama demi merawat rumah bersama yang Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur atas setiap upaya baik yang telah Engkau tumbuhkan di dalam gereja dan masyarakat, atas kepedulian yang mulai bertumbuh, langkah-langkah konkret menuju keadilan, dan atas kerinduan untuk membangun ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Di tengah rasa syukur atas perjumpaan dan segala upaya untuk kesejahteraan bersama, kami menyadari keterbatasan kami. Seringkali cara pandang teknokratis membuat kami mengabaikan bahwa segala sesuatu saling terhubung. Terangilah hati kami agar cara hidup yang menjunjung penghormatan akan martabat manusia, mendengarkan jeritan bumi dan jeritan kaum miskin, serta setia pada panggilan untuk merawat, bukan menguasai. Kau anugerahi kami kekuatan untuk mengupayakannya. Kami bersyukur Engkau menghadirkan Romo Martin yang akan menuntun kami. Semoga Roh Kudus-Mu yang senantiasa Kau anugerahkan, menggerakkan hati kami untuk semakin aktif dan efektif berpartisipasi memperjuangkan kesejahteraan bersama melalui setiap pemikiran yang dibagikan narasumber kepada kami, hingga pada saatnya menjadi berkat, peneguhan, dan arah baru bagi kami semua. Semoga perjumpaan ini meneguhkan komitmen kami sebagai umat Kristiani untuk terus belajar, berjejaring, dan bertindak demi kehidupan yang lebih adil, selaras, dan berkelanjutan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster Gabriela. Baik, selanjutnya kita akan mengenal pemateri kita lebih dalam. Oke, Romo Martin Jenarut, PR, Projo, Sarjana Filsafat, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Romo berasal dari Keuskupan Ruteng, Flores, NTT, ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 15 Agustus 1997 dan saat ini bertugas sebagai Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Migran dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan Konferensi Wali Gereja Indonesia Jakarta. Maka Romo, kami persilahkan waktu dan layar, kita akan menikmati pemaparan materi dari Romo. Kan Pak Ruswin, Pak Moko. Baik, selamat malam untuk Bapak, Ibu, sama saudara yang terkasih. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih berlimpah ketika saya boleh dihadirkan di dalam forum ini. Dan Konferensi Wali Gereja Indonesia selalu memberikan apresiasi yang besar kepada kelompok-kelompok yang sangat peduli untuk membedah, ya, mensosialisasi, menganimasi gagasan-gagasan besar yang ada di dalam ensiklik Laudato Si. Ya. Kepada saya diminta untuk coba mencermati, ya, ensiklik Laudato Si dalam konteks paradigma teknokrasi menuju ekonomi ekologi juga masyarakat ekologi.
Kepada judul itu saya coba konstruksikan ya dengan judul yang saya coba tampilkan di dalam makalah saya ya. Saya justru memulai dengan antroposentrisme modern masuk pada paradigma teknokrasi menuju ekonomi dan masyarakat ekologi ya. Jadi paradigma teknokrasi itu ini merujuk pada satu gagasan yang disebut di dalam ensiklik Laudato Si, disebut antroposentrisme modern ya, yang ada keterangan di belakangnya yang menyimpang. Tapi sebelum saya masuk ke pokok pembahasan saya mau review sedikit tentang ensiklik Laudato Si. Ensiklik Laudato Si itu kata kunci yang paling pertama itu adalah bumi ini adalah rumah kita. Itu kata kunci, ya. Dan dari kata kunci itulah maka lahirlah yang disebut dengan gagasan ekologi integral. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau kita mencermati ensiklik Laudato Si, ya, ini ada 3 bagian besar dari ensiklik ini yang dikupas tuntas dalam refleksi yang sangat dalam oleh Paus Fransiskus. Pada bagian yang pertama, beliau omong tentang keadaan rumah kita. Ya, yang beliau omong itu lebih kepada slide ini jangan dulu ditampilkan. Ini baru prolog ya. Pada bagian pertama yang diomongin itu tentang keadaan rumah kita. Ya, substansinya omong tentang krisis ekologi. Ya, ada begitu banyak krisis ekologi. Krisis ekologi yang paling mulai dirasakan hari-hari ini berkaitan dengan perubahan iklim. Ya. Pada bagian yang kedua, ya, ensiklik ini menyajikan kepada kita refleksi teologis pastoral terhadap ya, tanggung jawab etis moral iman pada lingkungan hidup ekologi. Ya. Dan pada bagian yang ketiga itu berkaitan dengan upaya-upaya pastoral apa yang bisa kita lakukan ya, berangkat bertitik pijak pada refleksi teologis tadi ya, untuk ya, meminimalisir krisis-krisis ekologi itu ya tidak berdampak pada gangguan yang serius terhadap keutuhan ciptaan, juga gangguan yang serius terhadap kehidupan manusia. Jadi itu 3 kerangka. Dari 3 kerangka itu, ya, pada bagian awal, ya, pada bagian awal, ya, itu disebutkan juga tentang apa saja sebab dari krisis ekologi. Ya, sebab dari krisis ekologi di situ dia sebutkan satunya. Salah satu sebabnya itulah yang disebut dengan antroposentrisme modern yang menyimpang. Ya. Jadi sebab dari krisis ekologi atau akar masalah dari krisis ekologi menurut Paus Fransiskus itu adalah ya adanya prinsip antroposentris modern yang menyimpang. Dan instrumen dari prinsip ini, antroposentrisme modern yang menyimpang, itu adalah teknologi. Ya. Gereja tidak mengingkari ya teknologi itu bisa membantu manusia. Tetapi bahwa teknologi ya sebagai sebuah instrumen ya diakui seharusnya mendukung kehidupan manusia. Itu prinsip umum. Dan dari paham teknokrasi itu, berangkat dari refleksi teologis, kami akan coba menyajikan kepada kita semua, apakah yang disebut dengan ekonomi ekologi? Apakah yang disebut dengan masyarakat ekologi? Ya. Hal yang lain yang juga saya mau katakan bahwa ensiklik Laudato Si tidak menyajikan satu sistem ekonomi. Tidak. Ya.
Atau dengan kata lain, ensiklik Laudato Si bukan satu sistem ekonomi alternatif yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus berhadapan dengan dua sistem ekonomi yang ekstrim, liberal atau sosialis. Bukan. Ya. Ensiklik Laudato Si tidak menawarkan satu sistem ekonomi. Tetapi ya, ensiklik Laudato Si hanya memperlihatkan ya, sistem ekonomi seperti apa ya yang menurut penilaian gereja ya, sistem itu etis, bermartabat, bermoral, berangkat dari prinsip-prinsip ajaran Kristiani. Ya. Sekarang saya masuk ke slide yang kedua. Silakan. Ya. Gagasan penting dalam ensiklik Laudato Si, ya. Gagasan penting dari ensiklik Laudato Si itu adalah ekologi integral. Ya. Apa itu ekologi integral? Yang disebut dengan ekologi integral itu adalah ekologi yang tidak hanya berdimensi dalam dirinya sendiri, ya, dalam konteks keutuhan ciptaan, tetapi juga berdimensi sosial, berdimensi ekonomi, termasuk berdimensi budaya. Ya. Jadi kalau kita omong ekologi integral, ya, kita tidak hanya omong ya inse ekologi, ya, tetapi pada saat yang bersamaan, ya, ketika kita omong ekologi, kita juga omong tentang keadilan sosial. Kita juga akan omong tentang keadilan ekonomi. Dan kita juga akan bersentuhan dengan prinsip-prinsip budaya. Nah, karena itu, ya, berangkat dari gagasan ekologi integral, karena itu kita sampai pada kesimpulan bahwa krisis ekologi ya juga berarti krisis multidimensi dan ujungnya adalah krisis kemanusiaan. Ya. Jadi gagasan ekologi integral ya membuat kita sampai pada ya prinsip bahwa krisis ekologi berarti krisis multidimensi dan ketika dia menjadi krisis multidimensi, ujungnya adalah krisis kemanusiaan. Ya. Dan ketika krisis ekologi itu adalah sebuah krisis kemanusiaan, ya, sebenarnya disitulah titik paling penting, paling mulia, ya, kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya. Ketika krisis ekologi itu ya menjadi krisis multidimensi dan berujung pada krisis kemanusiaan, maka ekologi integral yang ada di dalam ensiklik Laudato Si ini menuntut ya kerja kolaboratif, ya kerja bersama semua pihak untuk tetap menjaga ini keseimbangan alam, untuk tetap menjaga keutuhan alam. Lanjut slide ketiga. Ya. Ekologi integral sebagai satu gagasan pokok, gagasan yang sangat luar biasa dari ensiklik Laudato Si. Ya. Ini juga menghadirkan ya keadilan ekologi. Ya. Keadilan ekologi. Jadi ternyata omong tentang keadilan ini bukan hanya keadilan sosial. Ya. Ensiklik Laudato Si ya dengan gagasan ekologi integral ini melahirkan satu konsep baru yang disebut dengan keadilan ekologi. Pertanyaannya adalah kenapa sampai ada keadilan ekologi? Ya. Kenapa sampai lahirnya keadilan ekologi? Keadilan ekologi itu lahir karena ada satu pemahaman di dalam prinsip teologi ya Katolik ya yang mengatakan bahwa semua ciptaan termasuk manusia
itu ternyata punya martabat. Dan karena dia bermartabat, maka semua ciptaan itu punya hak. Ya, tumbuh-tumbuhan punya hak. Ya, hewan punya hak. Ya, manusia sebagai salah satu ciptaan juga punya hak. Ya, pengakuan bahwa semua ciptaan itu memiliki hak karena memiliki martabatnya masing-masing, maka gagasan tentang keadilan ekologi, ya, itu diterjemahkan sebagai, ya, sebuah keadilan di mana kita menghargai hak dan martabat dari masing-masing ciptaan. Jadi keadilan ekologi, ya, tidak hanya, ya, keadilan manusia antara manusia, tetapi juga manusia terhadap ciptaan. Ya. Batasan keadilan ekologis, ya, itu terlihat, ya, terlihat pada prinsip ini. Memberi hak yang seharusnya bagi bumi, makhluk hidup, dan generasi yang akan datang. Ya, itu yang kita sebut keadilan ekologi. Dan keadilan ekologi ini merupakan terjemahan dari rumusan di dalam artikel 92 Laudato Si. Ya, jadi artikel 92 Laudato Si menyebutkan segala sesuatu itu saling terkait, terkoneksi. Kita semua adalah bagian dari satu keluarga universal. Mohon maaf Romo, Ya, kami masih ada masalah teknis soal PPT belum berubah Romo. ya, oke, oke. Yang share screen bukan Romo, Alana, Pak Ruswin. Tadi saya udah Ah, bilang Pak Ruswin. Ya, sebentar ya Romo, kita betulin dulu ya Romo ya. siap, siap, ya. Sebentar. Ya Pak Ruswin dicoba lagi, kita sekarang udah slide nomor 3 Pak Ruswin. Halaman 3, slide nomor 3 Pak Ruswin. Kelihatan, Bu? Masih nomor 1 Pak, Belum berubah Pak. belum berubah. Di stop dulu, Pak Moko, saya coba bantu. Ya, Ya, coba. silakan di stop dulu, nanti tolong gantian sambil dicek teman-teman yang lain. Ya. Share ya. Oke, sebentar. Sudah aman? Ya, Oke, Ya, ya, ya. oke. Baik, silakan Romo. Oke. Baik, ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa, ya, gagasan ekologi integral melahirkan gagasan keadilan ekologi. Dan rujukannya itu ada pada artikel 92 dari ensiklik Laudato Si yang menyebutkan segala sesuatu itu saling terkait, terkoneksi. Kita semua adalah bagian dari satu keluarga universal. Dan artikel ini, gagasan ini, ya, justru itulah yang membuat kita sampai kepada kesimpulan tadi bahwa krisis ekologi juga adalah krisis kemanusiaan. Lanjut. Yang berikut saya coba perlihatkan, ya, kritik ensiklik Laudato Si terhadap konsep antroposentrisme modern yang menyimpang. Ya. Di artikel 115 sampai 121 itu menginformasikan kepada kita tentang antroposentrisme, ya, antroposentrisme, ya, modern yang menyimpang, ya, sebagai akar krisis ekologi. Ya, itu dijelaskan. Ya. Kita coba lihat pengertian antroposentrisme dulu. Ya. Antroposentrisme itu berarti
pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dan ukuran utama segala sesuatu. Paham ini tidak selalu salah, sejauh tidak bersifat ekstrim dan tak terkendali. Dalam konteks ekologi, paham ini mengandung arti bahwa alam itu alat, dia menjadi sumber daya untuk dieksploitasi, objek yang nilainya ditentukan oleh manfaat ekonomis. Atau dengan kata lain, dengan gagasan antroposentrisme yang menjadikan manusia sebagai pusat, cenderung untuk melihat apa yang di luar manusia, termasuk alam ciptaan, termasuk orang lain, itu dilihat sebagai alat, sumber daya, dan objek. Dan kalau cara berpikir itu yang dipakai, kita cenderung untuk bersikap eksploitatif. Ya. Berangkat dari catatan antroposentrisme modern itu, maka dalam konteks lingkungan, krisis lingkungan itu bukan hanya krisis teknis, tetapi juga krisis dalam cara memandang manusia terhadap objek ciptaan. Paus Fransiskus mengkritik antroposentrisme modern yang menyimpang, yang bercirikan manusia sebagai penguasa absolut atas alam, dan seolah-olah tidak ada hukum moral yang mengikat supaya memperlakukan alam ciptaan itu secara bijaksana. Dan ketika manusia merasa sebagai penguasa absolut atas alam, dan tidak ada hukum moral yang mengikat dia dalam memperlakukan alam, maka alam dieksploitasi tanpa batas. Harga sebuah kemajuan diukur dari sejauh mana alam itu dieksploitasi. Dan kita mengabaikan hak generasi yang akan datang untuk bisa mengalami atau menikmati ciptaan yang Tuhan ciptakan secara baik. Lanjut. Pada bagian yang berikut, saya coba tunjukkan hubungan antara antroposentrisme modern dan teknologi. Laudato Si menekankan antroposentrisme modern dalam kaitan yang erat dengan paradigma teknokratis, di mana teknologi diakui memberikan kepada manusia sebuah kekuatan besar. Tetapi ironisnya kehadiran teknologi tersebut tidak disertai kedewasaan etis, atau kehadiran teknologi tersebut tidak dibingkai dalam prinsip-prinsip moral tertentu, supaya teknologi tersebut tidak membawa dampak yang merugikan baik kepada kehidupan sosial, kehidupan moral, maupun terhadap ekologi itu sendiri. Paham teknokratis mengakibatkan alam itu direduksi hanya menjadi objek teknis. Segala barang atau sesuatu diukur dengan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. Dan ketika paham teknokratis ini dibawa dalam pengelolaan alam ciptaan, maka dampaknya deforestasi, alih fungsi hutan, pencemaran, perubahan iklim, dan lebih lanjut terjadi kemiskinan struktural yang pada gilirannya dampaknya itu ada pada orang-orang miskin dan kelompok rentan. Atau dengan kata lain saya mau katakan begini. Teknologi tidak dipungkiri oleh gereja. Tetapi ketika teknologi itu dijunjung tinggi, dimuliakan, maka semua hal direduksi secara sederhana. Alam direduksi hanya sebagai objek teknis dari sebuah kegiatan teknologi. Dan itu kalau dipakai di dalam pengelolaan alam, maka pencemaran, perubahan iklim itu bisa terjadi.
Sampai di titik ini, saya sebagai Konferensi Balik Gereja Indonesia pernah ditanyain, ya, pada saat di Mahkamah Konstitusi ada pihak yang coba melakukan judicial review terhadap, ya, kalau saya tidak salah itu peraturan pemerintah, saya lupa, ya, di mana lembaga keagamaan ditawarin, ya, izin usaha pertambangan. Ya, salah satu alasan yang kita perlihatkan adalah sampai dengan saat ini, ya, sampai dengan saat eksplorasi pertambangan terbuka, open mining, mineral, sampai dengan saat ini belum ada, ya, belum ada sistem eksplorasi yang tidak mengganggu lingkungan. Ya, jadi belum ada satu sistem eksplorasi pertambangan yang tidak atau yang ramah lingkungan. Ya, karena itulah salah satu alasan kenapa Konferensi Balik Gereja Indonesia menolak, ya, menerima sebagai pemegang konsesi izin pertambang, selain ada alasan-alasan tertentu. Lanjut, kritik Laudato Si terhadap paradigma teknokratis. Ya. Kritik ensiklik Laudato Si terhadap paradigma teknokratis itu yang pertama, teknologi tidak netral secara moral. Ya. Atau dengan kata lain, sampai dengan saat ini, ya, teknologi, ya, besar atau kecil ternyata juga membawa dampak yang merugikan manusia. Jadi dia tidak netral secara moral. Yang kedua, kekuasaan teknologi tanpa etika itu melahirkan dominasi. Teknologi kalau tidak dikendalikan dengan sebuah prinsip etik dan moral, dia akan melahirkan sebuah dominasi. Dan ketika teknologi menjadi dominasi, yang tergerus dan tergilas itu adalah manusia. Yang ketiga, pasar bebas dan teknologi, ya, tidak cukup menyelesaikan krisis ekologi. Ya. Sampai dengan saat ini, ya, kita belum menemukan, ya, ada satu teknologi, ya, teknologi yang ketika dipergunakan sedikit saja dampak terhadap krisis ekologi. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Ini bertentangan dengan keterbatasan bumi. Ya. Ketika kita mengagung-agungkan pertumbuhan ekonomi, ya, maka itulah yang menjadi bagian dari cara berpikir kita, di mana alam ini dieksploitasi. Dan ketika alam ini menjadi objek eksploitasi, itu menjadi sebuah kecelakaan cara berpikir, ya, yang menjadi dasar rusaknya ekologi. Lanjut. Sekarang kita coba masuk pada paradigma teknokratis menuju ekonomi ekologi. Ya. Paradigma teknokratis ini satu cara berpikir yang menjunjung tinggi teknologi dan efisiensi sebagai solusi semua persoalan, serta mengukur segala sesuatu dari manfaat, produktivitas, dan keuntungan. Karena menganggap semua hal menjadi objek yang bisa dikelola, dikendalikan, dan dieksploitasi. Ini paradigmanya. Ya. Dan ciri dari paradigma ini, dominasi logika pasar, ya, efisiensi tadi ini dengan produktivitas, ya, instrumentalisasi manusia dan alam. Manusia dan alam hanya dilihat sebagai, ya, nilai instrumen, ya. Dan yang ketiga, netralitas semua teknologi. Teknologi itu dianggap bebas nilai. Ya, teknologi dianggap bebas nilai. Ini dampak konsekuensi dari paradigma teknokratis yang menjunjung tinggi nih
segala sesuatu diukur dari manfaat, produktivitas, ya, dan keuntungan. Baik, lanjut. Bahaya paradigma teknokratis terhadap ekonomi. Ya. Yang pertama, ketimpangan ekonomi struktural, di mana akumulasi kekayaan dikuasai elit tertentu, ya, dan marginalisasi, ya, pekerjaan, ya, komunitas lokal, dan peminggiran ekonomi rakyat. Ya. Teknologi itu barang mahal dan pasti hanya bisa dimiliki oleh kelompok elit. Dehumanisasi kerja, di mana kerja dan pekerja sebagai komponen sistem produksi dan objek otomatisasi tanpa perlindungan sosial. Ya. Ya. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan ekonomi ekstraktif dan merusak lingkungan. Ya. Ini persis bahaya yang perlu diantisipasi bagaimana paradigma teknokratis kalau dibawa masuk di dalam sebuah kegiatan ekonomi. Ya. Jadi kalau paham teknokratis dibawa ke dalam satu kegiatan ekonomi, ya, yang pertama tadi itu kegiatan ekonomi tersebut akan pasti hanya dikuasai oleh kelompok elit karena omong teknologi itu omong uang, modal, dan di sana juga ada dehumanisasi kerja, ya. Teknologi membuat banyak orang tidak bekerja karena semuanya bisa digantikan oleh teknologi, dan teknologi banyak dipakai oleh kegiatan ekonomi ekstraktif, dan ekonomi ekstraktif ini sungguh mempunyai daya rusak terhadap lingkungan. Ya. Yang berikut saya coba melihat antroposentrisme dan kesalahan tafsir kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Ya. Ini persis menjadi pertengkaran di antara kita nih gara-gara ini. Menafsirkan, ya, kitab Kejadian 1:28. Ya. Kita juga mesti sepakat bahwa kitab suci itu bukan aturan hukum. Kitab suci itu menjadi sebuah ajaran iman. Ya. Karena itu memahami kitab suci ini mesti memahami teks dan konteks, termasuk juga memahami prinsip-prinsip teologis yang melatar belakangi teks tersebut. Ya. Kitab Kejadian 1:28 menyebutkan begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Ini teks ini sering dipakai sebagai alasan pembenar untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi. Ya. Ini ada beberapa kata kunci nih yang menjadi alasan pembenar. Bukan itu. Kuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan kata menaklukkan dan berkuasa? Ya. Kalau dalam teori hermeneutik yang dimaksudkan dengan takluk, ya, dan berkuasa bukan dalam pengertian sebuah tindakan manusia, ya, yang mendegradasikan alam ciptaan, bukan. Tetapi di situ tafsir secara benar bahwa manusia bukan pemilik atau penguasa, melainkan sebagai subjek yang mengelola atau mengatur. Ya. Dan dalam konteks manusia sebagai pengatur, sebagai pengelola, ya, kekuasaan manusia atas alam itu bersifat terbatas dan bertanggung jawab. Apa yang dimaksudkan dengan bersifat terbatas dan bertanggung jawab? Yang dimaksudkan dengan terbatas dan bertanggung jawab itu adalah pengaturan alam ciptaan tetap dalam konteks
prinsip-prinsip etis dan moral yang menjadi prinsip-prinsip etis moral agama Kristen. Ya. Atau dengan kata lain saya mau katakan begini. Ya. Di mana kita bisa temukan prinsip-prinsip etis moral ya dalam konteks pengaturan atau pengelolaan ciptaan. Konkretnya itu kita bisa temukan di dalam prinsip-prinsip ajaran sosial gereja. Jadi ketika manusia ya diberikan kewenangan mengelola ya, mengatur ini ciptaan ya. Pengaturan dan pengelolaan ciptaan itu berangkat dari prinsip-prinsip yang dia yakini sebagai prinsip etis dan moral sebagai orang beriman. Dan rujukannya itu pada ajaran sosial gereja. Di ajaran sosial gereja di situ disebutkan menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, kesejahteraan umum, solidaritas, ya termasuk keutuhan ciptaan. Karena itu, sikap pastoral dalam konteks pengaturan pengelolaan ciptaan ya, menyebutkan bahwa dominasi manusia tanpa diimbangi, tanpa ya dilanjutkan dengan sebuah tanggung jawab, itu dikategorikan sebagai distorsi iman Kristen. Atau dengan kata lain saya mau katakan begini. Ketika saya bertanggung jawab terhadap alam ciptaan, ketika saya mengelola alam ciptaan, ya, berangkat dari prinsip etis dan moral yang terdapat dalam ajaran sosial gereja, sebenarnya saya lagi bertanggung jawab terhadap iman yang saya miliki. Dan ketika saya mendominasi ya prinsip antroposentrisme tadi yang kuat mendominasi dalam pengelolaan alam ciptaan, sebenarnya itu adalah sebuah distorsi iman. Ya, kalau dibuat terbalik. Lanjut, ya, dampak antroposentrisme modern yang menyimpang, ya kita bisa lihat ada dampak ekologis, ini ada dampak sosial, ya. Sekali lagi ini sebenarnya hanya mau mengatakan ya bagaimana krisis ekologi yang disebabkan oleh antroposentrisme modern yang menyimpang, seperti yang disebutkan oleh Paus Fransiskus, ya tidak hanya memberikan dampak ekologi saja, punahnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah dan air, krisis iklim global, tetapi juga pada saat yang sama, ya membawa dampak secara sosial. Kaum miskin masyarakat pedesaan paling menderita, ya. Lahir ketidakadilan ekonomis. Manusia diperlakukan sebagai barang. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, masyarakat pesisir ini yang paling banyak mengalami dampak dari krisis ekologi di wilayah perairan laut. Ya. Para nelayan-nelayan miskin sederhana sekarang ini mulai kesulitan untuk mendapatkan ikan di wilayah-wilayah perairan, pinggiran perairan. Karena ikan sudah susah untuk didapat di sana. Ikan itu baru bisa didapat apabila mereka harus pergi ke tengah laut. Untuk bisa ke tengah laut, mereka membutuhkan bahan bakar dan mereka membutuhkan ya sampan atau motor laut. Butuh modal untuk itu. Dan persis itu yang mereka tidak dapat. Belum dibikin, Dek. Lagi mulai dibikin. Lebar loh. Baik, lanjut. Saya coba melihat sedikit ya antroposentrisme modern versus biosentrisme dan ekosentrisme. Kenapa poin ini saya masukkan? Karena begini. Apakah sempat ada pertanyaan yang mengatakan begini? Apakah cinta terhadap lingkungan hidup ini harus membuat kita biosentrisme
atau ekosentrisme. Ya. Saya coba mempelajari ya tentang konsep biosentrisme dan ekosentrisme. Apakah peduli pada lingkungan hidup harus sampai pada pemahaman ini? Kalau omong biosentrisme, ini omong tentang memandang semua makhluk hidup memiliki nilai moral intrinsik, bukan hanya ada pada manusia. Manusia bukan pusat, melainkan hanya salah satu spesies yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Cirinya, penolakan terhadap dominasi. Implikasinya, paham ini akan sulit diterapkan dan mengaburkan kekhasan martabat manusia. Ya, ada kritik terhadap gagasan ini. Tanggung jawab khas manusia diabaikan sama sekali. Jadi konsep biosentrisme itu, ya, semua makhluk hidup ini memiliki nilai moral intrinsik. Saking menjunjung tinggi konsep ini, ya, semua makhluk hidup memiliki nilai moral intrinsik, manusia tidak dianggap sebagai satu makhluk hidup yang spesial, satu makhluk hidup yang martabat, ya, satu makhluk hidup yang istimewa. Ya. Dan ternyata, ya, konsep ini, konsep biosentrisme ini konsep yang melahirkan, ya, di mana manusia coba mulai disejajarkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Ya. Sesudah itu ada juga konsep ekosentrisme. Ada kelompok-kelompok yang saking peduli terhadap lingkungan hidup, mereka sampai pada pemahaman ekosentrisme. Dan ciri dari ekosentrisme ini adalah menempatkan keseluruhan ekosistem dan bukan individu sebagai pusat perhatiannya. Jadi bukan masing-masing unsur dari ciptaan yang menjadi pusat, tetapi keseimbangan ekosistem. Ya. Nilai utamanya pada keseimbangan dan integritas sistem ekologis. Manusia dan non-manusia bermakna dan penting sejauh berkontribusi pada sistem menjaga keseimbangan itu. Ciri utamanya, ya, hanya fokus pada relasi dan sistem serta perlindungan keutuhan alam dan keberlanjutan. Ya. Dari dua pandangan ini, ya, biosentrisme, ekosentrisme, ya, cenderung manusia dijarkan, ya, dengan alam ciptaan. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk yang spesial. Martabat keilahian yang ada pada manusia ini tidak kelihatan di dalam dua gagasan ini. Karena itu, dua gagasan ini dalam konteks mencintai lingkungan hidup ini persis tidak bisa kita pakai atau kita tolak. Lalu muncul pertanyaan, antroposentrisme seperti apa yang ditawarkan oleh Laudato Si? Laudato Si menawarkan antroposentrisme relasional. Ya. Antroposentrisme relasional itu dicirikan dengan antroposentrisme yang rendah hati. Manusia tetap memiliki martabat unik, tetapi tidak terpisah dari alam, dan tidak merasa lebih tinggi, lebih absolut, dan terikat pada tanggung jawab moral terhadap alam. Ya, antroposentrisme yang rendah hati. Ya. Yang kedua, ya, alternatif Laudato Si berkaitan dengan antroposentrisme relasional itu memahami ekologi integral dalam cara pandang. Ya. Manusia, alam, ekonomi dan budaya dan spiritualitas saling terkait dan tidak ada solusi ekologis tanpa perubahan cara hidup manusia. Ya. Ekologi integral menolak biosentrisme ekstrem, termasuk antroposentrisme yang menyimpang. Yang ketiga, ya,
dimensi etis dan spiritual ya tetap menjadi sebuah dimensi yang melekat di dalam antroposentrisme ya. Karena itu krisis ekologis juga adalah krisis moral dan spiritual ya. Dan dalam konteks inilah gagasan pertobatan ekologis yang ada di dalam ensiklik Laudato Si ini relevan dan berkorelasi dengan ini. Ya. Atau dengan kata lain saya mau katakan begini. Tanggung jawab lingkungan ada dimensi moral dan spiritualnya. Ya. Dan dimensi moral dan spiritualnya ya, itulah yang membuat kita sampai pada kesimpulan merusakkan lingkungan hidup adalah juga sebuah dosa. Dan ketika kita melihat merusak lingkungan hidup adalah dosa, maka yang dibutuhkan itu adalah sebuah pertobatan ekologis. Meskipun dalam pengalaman saya sebagai imam, dalam mendengar pengakuan, hampir jarang ini. Ya, ada yang merasa bahwa merusak lingkungan hidup, buang sampah sembarang tempat sebagai dosa. Jarang ada pengakuan seperti itu. Ya. Dan pertobatan ekologis ya juga ya bagian dari merubah cara berpikir, termasuk juga merubah gaya hidup, ya, termasuk juga ya selalu bersyukur atas ciptaan. Itu bagian dari hal yang melekat dalam konteks pertobatan ekologis. Ini teknologi dalam paradigma baru, ya, teknologi yang saya sebut kurang lebih berdimensi etis moral, ya. Teknologi yang berdimensi etis dan moral itu sejauh teknologi dipahami sebagai alat pendukung dan bukan penguasa. Teknologi digunakan secara selektif dan bertanggung jawab. Teknologi dikembangkan untuk melayani manusia dan alam. Dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal. Ya, penggunaan teknologi seperti ini, itulah yang mungkin kita bisa pahami sebagai teknologi dengan paradigma baru yang memiliki dimensi etis dan moral di dalamnya. Yang berikut kita lihat sedikit ekonomi ekologis berbasis Laudato Si. Ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ya, ensiklik Laudato Si tidak menawarkan sistem ekonomi. Atau ensiklik Laudato Si tidak menawarkan sistem ekonomi alternatif di balik sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Tidak. Ya. Ensiklik Laudato Si ya hanya menawarkan gagasan ekonomi ekologis dengan prinsip-prinsip tertentu. Dan prinsip ini rujukannya pada ajaran sosial gereja. Jadi yang dimaksudkan dengan ekonomi ekologis itu kegiatan ekonomi di mana orientasinya pada kebaikan bersama, ya, menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, solidaritas dengan kelompok rentan, penghormatan terhadap batas alam, dan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Ini prinsip-prinsip ya di mana ya ekonomi ekologis itu ya dipahami. Jadi Laudato Si memahami ekonomi ekologis sejauh prinsip-prinsip ini ya menjadi perspektif di dalam setiap kegiatan ekonomi. Yang berikut masyarakat ekologi menurut ensiklik Laudato Si. Ya. Masyarakat ekologis adalah satu kesatuan masyarakat yang mengorganisir kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya, dan spiritualitasnya berdasarkan kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari ciptaan dan bukan penguasa, dan bahwa keadilan sosial tidak dipisahkan dari keadilan ekologis. Jadi masyarakat ekologis ini
ini bukan dalam konteks mengajak orang memiliki paham ekosentris atau biosentris, tidak. Tetapi lebih kepada satu kesatuan masyarakat yang memiliki ciri, ya, memiliki jati diri, ya, di mana dalam dirinya ada sebuah kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari ciptaan, bukan penguasa, atau ciptaan bukan subordinasi manusia, dan di mana keadilan sosial itu ternyata tidak terpisahkan dari prinsip keadilan ekologis. Masyarakat ekologis adalah hasil dari sebuah pemahaman, ya, ekologi integral. Jadi ekologi integral ini melahirkan tidak hanya gagasan ekologis tetapi juga masyarakat ekologis. Ya. Dan ekologi integral, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, melahirkan pertobatan ekologi, sebuah reformasi cara pandang dan cara hidup, termasuk juga melahirkan spiritualitas relasional, di mana manusia memahami dia punya relasi spiritual dengan alam ciptaan. Karena alam ciptaan dipahami, ya, bukan sebagai objek, tetapi alam ciptaan itu ternyata juga dipahami sebagai gambar Allah. Ciptaan itu dipahami sebagai anugerah Allah, dan ciptaan itu juga dipahami sebagai saudara. Jadi pemahaman spiritual inilah yang membuat, ya, setiap kita membangun relasi dengan alam dalam perspektif spiritual. Ciri-ciri masyarakat ekologis, ya, relasi yang benar dengan alam sebagai rumah bersama dan menolak paradigma dominasi dan eksploitasi. Keberpihakan kepada kaum miskin dan rentan, ya. Ini perubahan iklim ini ternyata sangat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, ya, orang-orang miskin dan kelompok-kelompok rentan. Ya. Ciri masyarakat ekologis yang ketiga, ya, ada kegiatan ekonomi yang melayani kehidupan, ya, budaya dan gaya hidup berkelanjutan, ya, tata kelola dan politik yang berwawasan lingkungan. Ya. Kalau omong tata kelola dan politik yang berwawasan lingkungan, ini menjadi sebuah diskusi sosiopolitis lagi. Ya. Dalam konteks begini, apakah kebijakan publik negara hari-hari ini, ya, mendukung ini keutuhan ciptaan, mendukung ini konsep pembangunan berkelanjutan? Cerita tentang Sumatera, ya, banjir bandang di Sumatera teridentifikasi bahwa, ya, penyebabnya, akar penyebabnya, ya, karena pemerintah terlalu mudah, ya, memberikan izin, ya, alih fungsi hutan untuk satu kegiatan ekonomi yang lain. Ya. Masyarakat ekologis tidak identik dengan teknologi ramah lingkungan, ya, tetapi yang paling penting, ya, ada pada masyarakat ekologi itu berkaitan dengan perubahan paradigma cara pandang tadi, perubahan cara hidup, dan transformasi struktur sosial. Ya, perubahan paradigma ini menjadi penting. Bagaimana melihat ciptaan sebagai saudara, ya, pertobatan cara hidup juga menjadi sangat penting dan strategis. Ya, kalau selama ini kita melihat alam ciptaan sebagai objek, ya, dan bagaimana kita memperlakukan alam itu semena-mena, ya, dan pada saat itu kita sampai pada satu kesadaran untuk merubah gaya hidup, ya, dan transformasi struktur sosial ini berkaitan dengan bagaimana kita mempengaruhi kebijakan publik supaya pro pada lingkungan hidup dan supaya pro pada ekologi berkelanjutan. Baik, sebagai sebuah kesimpulan, ya, mimpi besar dan indah dari Laudato Si, ya, mimpi besar, ya,
dan indah dari ensiklik Laudato Si ini adalah membangun masa depan dunia dan manusia yang berkeadilan, berkelanjutan, berpusat pada martabat manusia, dan menghormati ciptaan sebagai rumah bersama. Ini mimpi besar dan indah. Ya, meskipun de facto, ya, ciptaan sekarang ini ada krisis besar di sana, dan krisis ini berdampak pada manusia. Ya, krisis ekologi ini ya berdampak pada kualitas kehidupan manusia. Karena itu memang dituntut sebuah keberanian untuk menempatkan teknologi di bawah etika, ekonomi di bawah kebaikan bersama, dan manusia harus diangkat sebagai penjaga, bukan sebagai penguasa. Ya. Dan inilah yang saya sebut sebagai sebuah transformasi sosial. Jadi butuh sebuah gerakan transformasi sosial, ya. Ada keberanian untuk menempatkan teknologi di bawah etika, bukan ya diagung-agungkan, ya. Bagaimana ekonomi itu dibawa dalam konteks kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan keuntungan elit tertentu, dan manusia menempatkan diri sebagai penjaga dan bukan sebagai penguasa. Hanya dengan transformasi sosial itulah maka ya kita sampai pada mimpi besar dan indah dari Laudato Si, di mana masa depan dunia dan manusia ya diwarnai oleh prinsip berkeadilan, berkelanjutan, berpusat pada martabat manusia, dan menghormati ciptaan sebagai rumah bersama. Pada bagian yang terakhir yang saya mau katakan tentang bagaimana sikap gereja Katolik ya atau apa yang dilakukan gereja Katolik ya di dalam upaya-upaya pastoral ya supaya ya antroposentrisme modern yang menyimpang yang menjadi akar krisis dari ekologi itu ya bisa ya tercabut ya atau minimal ya bisa diminimalisir ya. Apa yang gereja bisa buat? Yang gereja bisa buat itu yang paling pertama ya merubah paradigma, merubah cara berpikir. Ya. Antroposentrisme modern yang menyimpang ketika melihat manusia sebagai pusat dan alam sebagai objek. Ya. Maka yang dibuat oleh gereja yang paling pertama adalah merubah paradigma cara berpikir. Dan perubahan paradigma ini melalui karya-karya pewartaan. Ya, melalui karya-karya pewartaan, melalui katekese, melalui dialog-dialog, ya. Bagaimana mempengaruhi cara berpikir. Ya. Selain melalui pewartaan, juga melalui kesaksian hidup ya dari tokoh-tokoh gereja, termasuk tokoh kunci gereja. Ya. Monsinyur Pius, Uskup Ketapang. Ya, ini satu pribadi yang sangat dekat dengan cara berpikir ekologis yang sempurna. Beliau bercerita bahwa setiap kali dia kemana-mana menggunakan pesawat terbang, ya, dia pulang kembali ke uskupan, dia rasa bersalah karena dengan perjalanan penerbangan itu juga berkontribusi untuk merusak alam ciptaan. Rasa bersalah itu dia tunjukkan dengan setiap pulang dari penerbangan, dia pulang untuk tanam pohon sebagai bentuk dari pertobatan rasa bersalah. Kesaksian-kesaksian hidup seperti ini bisa mempengaruhi bagaimana merubah mindset, bagaimana merubah paradigma. Ya. Hal yang kedua yang dilakukan oleh gereja sebagai upaya pastoral itu adalah ya, dalam konteks liturgi ekologi.
bagaimana kita mendoakan ekologi. Bagaimana ekologi ini menjadi bagian dari komunikasi kita dengan Tuhan. Dan liturgi ekologi ini sampai pada titik merasa bahwa merusak lingkungan alam itu adalah dosa, dan bentuk dari penyesalan atas dosa sampai pada titik pertobatan ekologis. Ya. Dimensi yang ketiga ini berkaitan dengan gereja ini satu entitas sosial. Ya. Gereja peduli pada ciptaan itu bukan tugas tambahan. Gereja peduli pada ciptaan itu karena menjadi jati diri, ya, menjadi jati diri dari gereja itu sendiri. Ya. Jadi kepedulian gereja terhadap alam atau kepedulian gereja terhadap situasi sosial itu bagian dari jati diri gereja. Karena tugas gereja bukan hanya liturgi. Tugas gereja bukan hanya kerikma, pewartaan. Tetapi tugas gereja juga adalah ada tugas diakonia dan juga ada tugas martiria. Kalau gereja memberikan catatan-catatan kritis dalam konteks tanggung jawab kenabian, mengungkapkan kebenaran-kebenaran ya tertentu di dalam sebuah realitas sosial, itu bagian dari jati diri gereja. Dalam konteks itulah gereja ya dalam upaya pastoral juga melakukan advokasi. Ada yang disebut dengan advokasi litigasi dan ada yang disebut dengan advokasi non-litigasi. Salah satu bentuk advokasi yang diperlihatkan adalah advokasi struktural, di mana membangun dialog dengan pengambil kebijakan publik supaya kebijakan publik itu pro pada keutuhan ciptaan. Dan inilah persis yang lagi dimainkan oleh gereja dalam relasi antara gereja dengan penguasa. Bagaimana membangun dialog supaya dialog itu bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik yang pro pada keutuhan ciptaan. Itu kira-kira beberapa hal yang saya bisa sharingkan pada kesempatan ini. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Romo Martin Jenarut atas penjelasannya yang komprehensif. Kita bisa melihat satu perbedaan antara antroposentrisme modern yang menyimpang dengan antroposentrisme relasional yang rendah hati, dibalut dengan integralitas ekologi, dan diikat oleh dimensi etis, struktural, kultural, dan spiritual, dan menghasilkan masyarakat ekologis yang berikutnya kita akan istirahat dulu selama 5 menit, Romo, Bapak Ibu. Nanti kita akan berkumpul kembali kira-kira jam 8.15 dan kita akan memulai sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan sudah kami ambil oleh panitia dari kolom chat, Bapak Ibu nanti akan dibacakan. Silakan jika ada yang masih mau bertanya, silakan ditulis di kolom chat supaya nanti kami akan bahas bersama Romo. Selanjutnya kita akan istirahat dulu ya Romo, 5 menit. Kami persilakan Bapak Ibu, silakan boleh meninggalkan tempat selama 5 menit. Baik Romo. Baik Romo, masih di mute ya Romo. Ini ada beberapa pertanyaan Romo, mau dipertanyakan satu-satu, Romo jawab atau beberapa pertanyaan sekaligus saya bacakan? Ya, saya minta tolong ya, oke. Satu persatu ya Romo, saya bacakan Satu. ya Romo. Ya, oke. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Wahyu Nur Cahya, Paroki Santo Mikael, Pangkalan, Yogyakarta.
Kesadaran Gereja Katolik tentang ekologi integral ataupun ensiklik Laudato Si rasanya tertinggal jika dibandingkan dengan tatanan sosial masyarakat Hindu. Dalam hal membangun tempat ibadah pun Hindu sudah integral dengan alam. Mengapa Katolik tidak belajar pada hal ini? Apakah ciri-ciri gereja Katolik perlu ditambah satu lagi, yaitu natural atau alamiah, atau apa? Yang penting tidak melupakan kesatuan dengan alam semesta. Alam semesta maksudnya lingkungan hidup selain manusia. Contoh yang baik dalam pembangunan gereja yang integral dengan alam adalah gereja Candi Ganjuran di Bantul. Kalau melihat perkembangan teknologi bangsa Israel, mereka mampu menggunakan teknologi untuk mengubah ekosistem padang pasir gersang menjadi tanah pertanian yang sangat produktif. Jadi hasil teknologi tergantung misi dan visi dari pemiliknya. Silakan Romo. Baik, ya. Yang pertama begini, kalau mau membandingkan gereja Katolik dengan sebagai agama, dengan Hindu sebagai agama, untuk saya tidak diskusikan di sini. Ya. Atau dengan kata lain, kenapa Hindu eh, sangat dekat dengan lingkungan, mereka punya cara berpikir sendiri ya. Tapi saya hanya mau katakan begini, apakah kesadaran gereja Katolik tentang ekologi integral tertinggal? Ya, yang pertama saya mau katakan bahwa kesadaran gereja Katolik tentang ekologi sebenarnya sudah menjadi jati diri dari gereja. Ya, kenapa saya sebut itu jati diri dari gereja? Karena pertama, kitab suci yang kita pahami sebagai ajaran iman sudah menjelaskan tentang bagaimana gereja memahami ciptaan. Tadi itu ya kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Ya, itu menjelaskan bahwa salah satu ajaran iman ya tentang ekologi itu ada dalam kitab suci. Hal yang kedua ya, hal yang kedua itu berkaitan dengan magisterium gereja. Ya, magisterium gereja merujuk pada refleksi dari Fransiskus bahwa bahwa alam ciptaan itu adalah saudara. Ya, prinsip itu bagian dari gereja melihat ciptaan itu adalah bagian dari jati diri gereja. Kalau dalam konteks gereja sebagai institusi, dalam konteks prinsip-prinsip kebenaran iman dalam gereja, untuk saya tidak terlambat. Ya, yang terlambatnya itu adalah kesadaran umat Katolik untuk ya bagaimana bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran iman, ya, ajaran gereja tanggung jawab ekologi. Ya, untuk saya itu. Jadi secara prinsip, ya, secara normatif, ya, gereja Katolik tidak terlambat karena memang peduli lingkungan hidup adalah jati diri dari gereja. Ya, yang terlambat mungkin, ya, yang terlambat itu adalah sejauh mana prinsip tanggung jawab ekologi, ya, itu tidak diperlihatkan dalam hidup, termasuk juga tidak diperlihatkan dalam pengelolaan gereja sebagai institusi. Ya. Cenderung gereja-gereja kita ini gereja-gereja yang meniru gereja-gereja yang ada di Eropa, gereja di Amerika, arsitektur modern. Ya. Tetapi kita kurang sekali coba ya membuat gereja dengan arsitektur berangkat dari kebiasaan atau kebudayaan pada masyarakat kita yang berdekatan juga dengan lingkungan hidup. Ya. Sekarang ini lagi ada gagasan gereja ekologis, ya, gereja ekologis. Mungkin salah satu gagasan gereja ekologis indikatornya nanti ya arsitektur gereja itu adalah arsitektur yang ya
memiliki warna dan nilai ekologi. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ya, bahwa ya, kesadaran Gereja Katolik sebagai institusi, ya, sebagai pokok ajaran itu tidak ada kata tertinggal, karena memang itu jati dirinya. Ya, yang tertinggal itu mungkin adalah bagaimana prinsip-prinsip tanggung jawab lingkungan yang menjadi bagian dari pokok-pokok iman itu yang tidak diperlihat, itu yang tidak menjadi bagian dari kebudayaan orang-orang Katolik dalam menjalani kehidupan imannya. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa ada gagasan gereja ekologis. Ya, mungkin kalau omong gereja ekologis kita mesti tahu indikatornya itu seperti apa. Ya, mungkin juga sampai pada titik arsitektur gereja harus seperti Hindu tadi nih. Bagaimana memahami alat ciptaan dan itu diterjemahkan dalam arsitektur tertentu. Itu yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih Romo. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Eugenie, Paroki Alam Sutra. Romo, jika krisis ekologi adalah krisis kemanusiaan, apakah berarti rusaknya alam mencerminkan rusaknya moral manusia dan empati manusia modern? Dan Romo, jika harga barang yang ramah lingkungan jauh lebih mahal daripada barang plastik sekali pakai, apakah adil memaksa masyarakat kelas bawah untuk memikul tanggung jawab ekologis, sementara sistem pasar bebas terus tetap memproduksi barang murah yang merusak lingkungan? Silakan Romo. Baik, Ibu Maria ya. Krisis ekologi adalah krisis kemanusiaan. Apakah itu berarti rusaknya alam cerminkan rusak moralitas manusia? Kalau saya setuju. Ya, rusaknya alam mencerminkan rusaknya moral manusia. Kenapa? Ya, saya setuju karena ya orang kalau sampai pada merusak alam, ya itu berarti ada yang salah dalam pemahaman tentang alam. Ya, berarti ada yang benar di dalam cara berpikirnya. Dan ketika dia melakukan sesuatu dengan cara berpikir yang salah, dengan cara berpikir yang tidak benar, atau ya dia melakukan sesuatu hanya untuk pertimbangan kesenangan dirinya sendiri, untuk saya ya benar kalau kita mengatakan rusaknya alam mencerminkan rusaknya moralitas manusia. Ya, kita ambil contoh saja, kita ambil contoh yang ekstrim. Ya, kalau bencana Sumatera itu disebabkan oleh ya keputusan kebijakan publik yang memudahkan ya memberikan izin relokasi alih fungsi hutan ya, untuk saya memudahkan memberikan izin alih fungsi hutan yang pada ujungnya menciptakan krisis ekologi yang menyebabkan terjadi bencana alam, maka moralitas kebijakan publik ya itu menjadi penyebabnya rusaknya moralitas pengambil kebijakan publik. Ya. Atau dengan kata lain ya, rusaknya alam semesta, ya, alam ciptaan yang disebabkan oleh kerakusan manusia, ya. Untuk saya krisis ekologi juga adalah krisis kemanusiaan. Dan kalau itu sebabnya ada pada kerakusan manusia, maka itu memperlihatkan manusia modern tidak empati kepada sesama, termasuk generasi yang akan datang, ketika melakukan sewenang-wenang terhadap alam ciptaan. Yang berikut, jika harga barang yang ramah lingkungan jauh lebih mahal daripada barang plastik sekali pakai, apakah adil memaksa masyarakat kelas bawah untuk memiliki tanggung jawab ekologis? Ya, mungkin ya saya garis bawahi kata memaksa. Ya, gereja tidak pernah memaksa masyarakat ya, kelas bawah ya untuk memilih tanggung jawab ekologi.
Tugas gereja adalah menawarkan ya kepada semua masyarakat tentang tindakan-tindakan ya tanggung jawab ekologis. Ya. Gereja tidak akan pernah memaksa, apalagi memaksa masyarakat kelas bawah untuk memilih tanggung jawab ekologis. Ya, gereja punya kewajiban untuk menawarkan, ya, dalam konteks jalan keselamatan, menawarkan tentang inilah bentuk-bentuk tanggung jawab ekologis. Toh, kalau sampai nanti, ya, tanggung jawab ekologis itu, ya, tidak ditindaklanjuti atau tidak diminati, tidak diikutin ya oleh masyarakat siapapun dia, resikonya juga ada pada manusia. Jadi tugas gereja sebenarnya ya bukan memaksa orang supaya berperilaku seperti ya dalam batasan-batasan tertentu. Tugas gereja adalah menawarkan nilai ya, menawarkan satu cara berpikir yang baik dan benar. Kepentingannya untuk apa? Kepentingannya untuk manusia itu sendiri. Kalau sampai tawaran-tawaran itu yang ditawarkan oleh gereja dalam ajaran tidak ditaatin, tidak diikutin, ya itu bagian dari resiko dari manusia. Gereja punya kewajiban untuk menunjukkan jalan keselamatan bagi manusia. Dan salah satu jalan keselamatan itu adalah mengajak, menawarkan sebuah cara pikir, cara hidup yang ya bisa membuat manusia dalam posisi yang aman, dalam posisi tidak dirugikan karena sebuah tindakan tertentu. Itu yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih Romo. Cukup ya Ibu Maria. Dan kita akan berlanjut ke pertanyaan berikut oleh Pak Ridwan dari Paroki Meruya. Sampai dengan saat ini saya menilai segala produk dan proses sebagai hasil teknologi yang bersifat green lebih mahal nilai ekonominya. Akibatnya produk atau proses green hanya dapat diakses secara terbatas oleh orang-orang yang memiliki uang lebih ditambah kesadaran lingkungan. Hal ini dapat menjadi dasar munculnya ketidakadilan sosial atau ekonomi di masyarakat kita. Masyarakat ekonomi rendah tidak bisa dan atau enggan mengakses green product. Dan pada saat bersamaan membuat produk atau proses yang bersifat green semakin sulit berkembang. Bagaimana kita memutus lingkaran setan ini? Artinya, pada akhirnya seluruh masyarakat dapat mengakses green product tersebut dengan biaya yang murah. Silakan Romo. Baik, saya setuju dengan Pak Ridwan nih. Sistem ekonomi kita ini ya ketika kita diajak pada produk proses green dan ternyata hanya dapat diakses secara terbatas oleh orang-orang yang memiliki uang lebih ya. Saya memahami itu ya. Termasuk ini berkaitan dengan bagaimana memutus lingkaran setan ya. Yang gereja bisa lakukan itu adalah advokasi kebijakan publik. Ya, advokasi kebijakan publik. Bagaimana lingkaran setan itu kita coba ya mengatasi dengan mempengaruhi sebuah kebijakan publik, di mana kebijakan publik itu nanti mendukung ya upaya teknologi yang bersifat green, sekaligus supaya teknologi yang bersifat green itu ya tidak mahal ya atau juga masih bisa diakses oleh orang-orang yang ya yang katakan tidak punya uang ya. Gereja dalam konteks situasi ini ya tentu gereja hanya punya ya cara untuk ya masuk di dalam sistem sosiopolitik, mempengaruhi kebijakan publik supaya ada regulasi yang bisa meminimalisir apa yang menjadi kecemasan kita ini. Ya. Ketika kita kepingin masyarakat ini dapat mengakses green product dengan biaya yang murah, ya gereja tidak bisa dengan memberikan uang. Ya,
gereja akan coba dengan caranya, dengan jaringannya, bagaimana bisa mempengaruhi ya kebijakan publik supaya sistem ekonomi ya di wilayah kita ini memudahkan orang-orang punya akses untuk mendapatkan green product itu. Itu kira-kira yang saya bisa jawab karena ini menjadi diskusi sosiopolitis, ekologis, ya. Karena itu ya solusinya juga mesti naik pada advokasi struktural. Demikian yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih Romo. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Baik, dari Ibu Maria Eugini lagi, Romo, Paroki Alam Sutra. Romo, jika saya bekerja pada perusahaan yang menjadi bagian bertentangan dengan kelestarian alam, pabrik chemical atau PTA, ini maksudnya mungkin purified terephthalic acid mungkin ya, bahan baku plastik, dan sebagai langkah saya sebagai pemimpin melakukan upaya-upaya CSR yang mengembalikan ke social action, tetapi secara nyatanya kegiatan penyeimbang saya rasakan tidak cukup untuk menyeimbangkan perusakan yang terjadi. Sebagai karyawan pertobatan apalagi untuk bisa saya usulkan dan upayakan karena tindakan baik yang diatur undang-undang tidak cukup menurut saya untuk menghentikan perusakan yang semakin parah. Silakan Romo. Baik, terima kasih nih. Apakah bekerja di pabrik chemical, PTA, bahan baku plastik, itu bagian dari sebuah pekerjaan yang bertentangan dengan kelestarian alam. Ya, ini kan ada ketegangan ini, ya, antara tanggung jawab lingkungan dan di pihak lain, ya, di pihak lain kita dituntut dengan kebutuhan-kebutuhan konkret. Untuk saya, yang paling pertama, ya, meletakkan posisi penuh bijaksana di antara dua ketegangan ini menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting, ya. Ketika saya menjadi pekerja di situ, ya, apakah saya bekerja, ya, melulu, ya, melulu orientasinya, ya, pada keuntungan, atau juga sempat juga terpikirkan bagaimana dampak dari pekerjaan saya akan merusak lingkungan. Untuk saya yang paling penting itu memposisikan diri secara bijaksana dulu. Ya. Yang kedua, apakah pemberian CSR itu bagian dari memposisikan diri sebagai orang yang bijaksana? Ya, saya mau katakan begini, apakah CSR itu dapat memulihkan dampak kerusakan lingkungan hidup atau mengembalikan ya lingkungan hidup yang rusak tadi kepada posisi yang semula? Atau apakah CSR itu malah diterjemahkan sebagai bagian dari hanya karena menjalankan perintah undang-undang? Karena PT kan diwajibkan untuk melakukan CSR. Ya, karena itu saya mau katakan begini, melakukan CSR tidak berarti ya memulihkan kembali alam yang sudah rusak. Untuk saya tidak. Karena keuntungan yang diperoleh dari sebuah kegiatan ekonomi ya yang berbasiskan ya, ekologi hampir pasti juga tidak bisa mengembalikan tatanan alam ya sebagaimana eh, yang diciptakan sejak awal. Ya. Dalam konteks itu ya sekali lagi saya mau katakan begini. Ya.
Yang paling pertama kita letakkan dulu posisi, ya, memposisikan diri sebagai orang yang bijaksana di antara dua ketegangan itu tadi, ya, antara tanggung jawab lingkungan di satu pihak dan yang kedua, ya, kebutuhan real, ya, realita, ya. Yang kedua, apakah CSR itu bagian dari sebuah kebijaksanaan? Untuk saya mungkin tidak, ya, karena CSR itu motifnya kan, ya, bagian dari perintah undang-undang. CSR itu juga, ya, bagian di mana CSR itu tidak akan pernah mungkin mengembalikan keseimbangan alam, ya. Terus sebagai karyawan, pertobatan seperti apa? Ya, untuk saya, ya, untuk saya yang saya bisa katakan begini, pabrik chemical PTA bahan baku plastik ini untuk menjawab kebutuhan, ya. Pertobatan yang paling penting itu adalah menganjurkan supaya proses pekerjaan pabrik chemical atau PTA bahan baku plastik itu diminimalisir dampaknya terhadap lingkungan, ya, diminimalisir dampaknya terhadap lingkungan, ya. Di pihak lain, tugas kita yang bukan menjadi bagian dari organisasi ini, tugas kita yang lain adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa menggunakan bahan baku plastik dalam banyak hal, sebenarnya kita lagi tidak mendukung upaya untuk menjaga kelestarian alam, ya. Jadi terhadap Ibu Maria saya mau katakan begini, ya, saya mengerti posisi Ibu ini ada pada ketegangan antara kebutuhan dan tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab iman pula, ya. Ini persis ada ketegangan. Yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana proses produksi ini, ya, ini tidak sampai pada titik membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan. Sedangkan tugas kita yang lain adalah mengingatkan saudara-saudara kita bahwa, ya, menggunakan bahan baku plastik itu adalah, ya, kegiatan-kegiatan yang tidak cukup berkontribusi untuk mendukung kegiatan menjaga lingkungan yang lebih baik, ya. Itu kira-kira yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih Romo untuk pertanyaan berikut dari Pak Ignatius Tula. Izin bertanya, Romo, apa yang menjadi ukuran atau standar adanya keutuhan alam ciptaan dan keseimbangan alam? Karena kerusakan besar alam ini justru terjadi karena kebijakan pemerintah yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata. Saya kira tokoh gereja perlu bersuara lebih keras, baik di mimbar gereja maupun di media, untuk menyadarkan pemerintah. Bagaimana tanggapan Romo? Baik, ukuran atau standar adanya keutuhan alam ciptaan dan keseimbangan alam. Untuk saya sebut dua, ya. Yang pertama, standar yang paling pertama, ya. Dulu standar cara berpikir, melihat alam sebagai subjek, ya. Dan cara berpikir yang kedua itu adalah bagaimana gagasan ekologi berkelanjutan sebagai basic pembangunan, politik pembangunan itu konsisten dijalankan oleh pemerintah, ya. Karena pemerintah selalu menyebutkan tentang ekologi berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, dan, ya. Dalam konteks kerusakan alam ini, ya, untuk saya, ya, banyak sebabnya juga karena kebijakan pemerintah, inkonsistensi, ya, politik pembangunan, ya, itu menyebutkan pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi, tetapi di dalam praktek ternyata tidak. Bayangkan ada begitu banyak izin kegiatan pertambangan, ya, ketika alih fungsi hutan
diizinkan untuk menjadi kegiatan pertambangan ekstraktif, mineral ekstraktif, itu sebenarnya ya kemudahan memberikan izin itu membuktikan kebijakan pemerintah yang orientasinya pada keuntungan ekonomi, ya, dan mengabaikan, ya, menjaga lingkungan. Dalam konteks itu gereja, ya, gereja, ya, dalam tugas fungsi kenabian, ya, itu tetap memperlihatkan sikapnya untuk baik di mimbar atau di media untuk memberikan keberanian melakukan kritik, evaluasi terhadap eh, kebijakan pemerintah seperti itu. Ya. Konferensi Balik Gereja Indonesia ini secara terbuka, ya, menyatakan menolak ketika ditawarin izin usaha pertambangan. Jadi konferensi Balik Gereja ditawarin untuk mau tidak nih, ya, mengelola, mendapatkan izin untuk kelola eksplorasi pertambangan. Ya, gereja sampai pada sikap untuk menolak, tidak menerima itu. Ya, alasan yang paling pertama, ya, lembaga gereja sebagai lembaga keagamaan lebih konsisten untuk menjalankan amanat keagamaannya. Dan yang kedua, gereja belum menemukan standar eksplorasi yang etis dan bermoral terhadap lingkungan. Ya. Dan yang ketiga, ya, kalau gereja sudah main di situ, maka gereja akan terperangkap dan tidak bisa lagi menunjukkan peran kenabian, ya, untuk bersuara kritis, memperjuangkan hak-hak masyarakat di mana alam ciptaannya dirusakkan oleh izin pemerintah. Itu kira-kira tanggapan saya. Baik, terima kasih Romo. Kita beralih ke pertanyaan berikut dari Ibu Francisca Vivi, Bunda 7 Kedudukan. Krisis spiritual, adakah panduan homili liturgi khusus lingkungan hidup yang tersedia? Bagaimana seorang umat dapat kritis dalam gereja, terutama gereja Katolik tetap cenderung top down? Dan pertanyaan berikutnya, perayaan lingkungan hidup apa saja yang sekarang diperingati oleh gereja Katolik? Apakah gereja boleh mendoakan intensi doa pada hari yang berhubungan dengan lingkungan hidup? Apakah itu harus melalui advokasi dengan bidang tertentu? Silakan Romo. Baik, krisis spiritual, adakah panduan moral liturgi khusus lingkungan hidup yang tersedia? Ya, bagaimana seorang umat dapat kritis dalam gereja, terutama gereja Katolik tetap cenderung top down? Ya, ini pertanyaan ini saya coba menemukan inti dari pertanyaan ini, ya. Mungkin kata kuncinya gereja Katolik tetap cenderung top down ini. Untuk saya, gereja sebenarnya terbuka terhadap karisma-karisma yang ada pada umatnya. Ya, sejauh karisma-karisma itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran teologis, dogma gereja. Itu prinsip umum. Ya, itu prinsip umum. Ya. Jadi kalau bilang gereja itu top down, ya, pengertiannya top down dalam hal apa? Kalau dalam prinsip-prinsip ajaran teologis, memang gereja bergeraknya seperti itu, ya. Tapi dalam konteks kebijakan, dalam konteks pengelolaan pastoral gereja, ya sebaiknya gereja juga terbuka terhadap karisma-karisma yang ada pada umatnya atau yang ada pada kelompok-kelompok tertentu. Karena itu dalam konteks ini gereja tetap terbuka, ya. Dia tidak top down, ya. Tetap terbuka terhadap keterlibatan. Hal yang berikut ketika omong tentang krisis spiritual, ya, berangkat dari prinsip keadilan ekologi, ya, keadilan ekologi di mana keadilan itu tidak hanya omong bersikap adil terhadap sesama, tetapi juga bersikap adil terhadap manusia dan ciptaan. Jadi ketika kita merusak alam ciptaan secara sadar dan sengaja, sebenarnya itu juga adalah krisis spiritual.
Ya, atau dalam bahasa yang lain begini, kalau orang punya spiritualitas yang kuat, hidup rohani yang kuat, maka spiritualitas itu harus keluarnya, buahnya itu pada perbuatan baik. Ya, pada perbuatan baik. Ya, tidak bisa spiritualitasnya kuat, terus dalam kehidupan sosialnya ya memperlihatkan hal-hal yang tidak baik. Itu yang disebut dengan krisis spiritual. Jadi kalau omong spiritualitas, ya hubungan saya dengan Tuhan dengan prinsip-prinsip tertentu, buahnya itu pada perbuatan baik dan perbuatan benar. Ya, itu. Kalau tidak sampai pada perbuatan baik dan perbuatan benar, itu krisis spiritual. Ya. Di daerah-daerah tertentu, saking fanatiknya Katolik, ya, setiap mau melakukan kegiatan buat atas nama Bapa. Saking seringnya buat atas nama Bapa sebagai identitas dan ritus, ya, curi orang punya babi pun dimulai dengan atas nama Bapa. Itu krisis spiritual. Bagaimana spiritualitas itu tidak mewarnai, tidak terlihat di dalam perbuatan baik dan benar. Yang berikut, perayaan lingkungan hidup apa saja yang sekarang diperingati oleh Gereja Katolik? Ya, Paus Fransiskus atau Vatikan sudah menyatakan, mengumumkan secara terbuka bahwa 1 September itu adalah hari ciptaan. Ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia sudah menetapkan bahwa 1 September itu adalah hari ciptaan. Dan hari ciptaan ini dipakai untuk merefleksikan tentang tanggung jawab peduli pada lingkungan hidup. Sekaligus hari ciptaan sebagai sebuah refleksi ya tentang tanggung jawab lingkungan, ya itu juga sampai pada titik refleksi tentang hubungan antara lingkungan dengan kemanusiaan. Ya. Liturgi hari ciptaan itu dikategorikan, kalau saya tidak salah nanti, dikategorikan sebagai hari pesta yang wajib hukumnya dirayakan secara liturgis di setiap gereja di seluruh wilayah Indonesia. Ya, dan nanti akan disiapkan ya rumusan-rumusan doanya, ya, dan diharapkan nanti di semua paroki ya hari ciptaan ini akan dirayakan. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan berikut masih dengan Ibu Francisca Vivi. Apakah Gereja Katolik sudah menyatakan tegas, misalnya semua paroki harus mengurangi plastik dalam berkegiatan? Dan bagaimana menghadapi imam yang kurang ramah lingkungan? Misalnya masih bakar daun atau pakai plastik sembarangan, atau tidak siap memimpin pertemuan lingkungan hidup dengan alasan tidak punya pengalaman banyak dengan alam? Cukup mendoakannya sajakah? Atau ada jalur kritik dan sarana dalam gereja? Baik, apakah Gereja Katolik sudah menyatakan tegas? Menyatakan tegas ini. Begini, sikap Gereja Katolik terhadap tanggung jawab lingkungan, harapannya itu menjadi sebuah sikap institusi. Dan institusi yang saya maksudkan itu adalah keuskupan. Ya. Keuskupan Agung Jakarta ini kan ardasnya ini berkaitan dengan lingkungan hidup. Ya, ardasnya. Dan kita harapkan ya dengan ardasnya lingkungan hidup, maka di paroki-paroki di wilayah Keuskupan Agung Jakarta nanti itu ada pengaturan ya yang berkaitan dengan bagaimana mengurangi plastik dalam berkegiatan. Ya, sebagai sebuah aturan atau kebiasaan. Di beberapa paroki saya sudah temukan di Jakarta ini, ya, misalnya, ya, dalam kegiatan tertentu tidak disiapkan, ya, aqua botol. Diharapkan, ya, masing-masing peserta membawakan tumblernya sendiri. Aturan-aturan seperti itu, ya, termasuk juga merokok,
Apakah paroki bebas dari kawasan merokok misalnya? Kita harapkan di tingkat paroki dengan ardasnya lingkungan hidup nanti melahirkan aturan-aturan seperti itu. Bagaimana menghadapi imam yang kurang ramah lingkungan? Ya, bagaimana apakah ada jalur kritik dan sarana dalam gereja? Kalau saya, gereja pada prinsipnya terbuka terhadap kritik. Yang paling penting itu kritik ya dengan cara yang baik, ya, dengan argumentasi yang cukup memadai. Repot ini kalau kritik berangkat dari asumsi, berangkat dari sentimen pribadi, atau berangkat dari omongan-omongan lepas. Ya, untuk saya hakikat gereja sangat terbuka ya terhadap kritik. Ya, gereja sangat terbuka terhadap karisma-karisma yang dimiliki oleh anggota gereja. Sarananya seperti apa? Ya, sejauh yang saya paham sebagai seorang pastor, ya sebagai seorang pastor, ya komunikasi, dialog itu menjadi jembatan yang paling baik untuk bisa mempengaruhi para pastor, ya memahami apa yang kita inginkan. Itu kira-kira yang saya bisa. Baik, Romo, terima kasih. Waktu kita sudah agak mepet, tetapi ini ada satu pertanyaan yang kami bacakan dari Ibu Silaja, Paroki STJB Bogor. Bagaimana sikap Gereja Katolik menanggapi bencana hidroekologi yang terjadi di Sumatera dan pertobatan ekologis nyata seperti apa dan bagaimana yang dapat segera membawa perbaikan bagi pemulihan spiritual, moral, dan kondisi alam yang rusak, Romo? Baik, yang paling pertama, sekarang ini Konferensi Balik Gereja Indonesia lagi mengidentifikasi bencana hidroekologi yang terjadi di Sumatera. Ya, apakah bencana yang terjadi di Sumatera, ya, bencana hidroekologi itu sebabnya itu ada pada yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Lagi coba dicermati. Kalau ternyata ya sebabnya itu ya sebab dasarnya pada kemudahan memberikan izin alih fungsi lahan, ya maka gereja akan membangun dialog dengan pemerintah ya untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan seperti itu. Yang kedua, ya bencana Sumatera juga kesalahan juga mungkin ada pada individu-individu masyarakat. Ya, maka ya pertobatan ekologis yang nyata ya yang bisa dibuat oleh Keuskupan Medan termasuk juga Keuskupan Sibolga ya ini membangun pertobatan ekologis, menyadarkan ya orang-orang, menyadarkan umat Katolik minimal untuk mengingatkan mereka bahwa sebab dari bencana ini ada pada tanggung jawab manusia. Apakah ada pemulihan spiritual, moral, dan kondisi alam yang rusak? Persis itu tadi. Yang dibuat itu adalah pertobatan ekologis dalam ritus-ritus tertentu. Ya. Terus saya sedikit mau menjawab ini. Ini ada pertanyaan ini. Apakah memang setiap paroki wajib merayakan Hari Ciptaan di bulan September? Tahun lalu Konferensi Balik Gereja Indonesia ya sudah membuat surat kepada keuskupan-keuskupan untuk merayakan Hari Ciptaan. Asumsinya tiap keuskupan mewajibkan paroki-paroki untuk merayakan itu. Demikian dari saya. Baik, terima kasih, Romo. Romo, waktu kita sebenarnya sudah habis, tapi ada satu pertanyaan lagi, Romo. Mungkin kita bisa bahas ini secara singkat dari Ibu Angela Widya Salatiga. Romo, jika memang setiap paroki wajib merayakan musim ciptaan di bulan September, apakah dari KWI akan ada arahan untuk mewajibkan setiap paroki merayakannya dalam liturgi? Baik,
Ya, bentuk mewajibkan itu bisa dilihat di kalender liturgi. Bagaimana hari ciptaan itu dirayakan sebagai hari raya. Ya. Dan ketika kategorinya itu adalah hari raya, maka perayaan liturgi hari ciptaan menjadi wajib di tingkat paroki. Semua teks-teks yang berkaitan dengan misa hari ciptaan itu nanti akan disiapkan oleh Komisi Liturgi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Romo. Dengan demikian selesai sesi tanya jawab kita, Romo, Bapak Ibu. Dan akhirnya kita sampai ke sesi kuis. Sebentar lagi kita akan kuis. Namun ada pengingat bahwa setelah kuis dan sebelum doa penutup nanti akan ada sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu bersiap untuk on cam. Maka kita akan mulai kuis kita. Saya akan bacakan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan kolom chat, jawaban di kolom chat. Dan jawaban yang benar dan tercepat akan dipertimbangkan oleh panitia. Ya, dan akan mendapat hadiah berupa buku ekoteologi. Baik, Bapak Ibu siap dengan kolom chat? Saya akan bacakan pertanyaannya. Silakan Kakak panitia. Sangat dibutuhkan kesederhanaan hidup, rasa syukur atas ciptaan, solidaritas antar generasi, dan tanggung jawab global. Semua itu merupakan apa, Bapak Ibu? Silakan di kolom chat. Sangat dibutuhkan kesederhanaan hidup, rasa syukur atas ciptaan, solidaritas antar generasi, dan tanggung jawab global. Itu sudah Semua udah ada yang menang. Oke, sudah ada yang menang. Bu Tere, ya Kak Yohana, Ibu silakan. Helena Chu ya. Betul nggak, Bu Tere? Pertobatan ekologis. Bener, Kayo. Betul ya, Helena Chu ya. Ya. Ekologis. Oke, selamat. Terima Baik, kasih. selamat Ibu Helena, nanti akan dihubungi oleh panitia. Putus-putus Ibu Helena, nanti hubungin aja admin ya. Nanti hubungin. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita sudah ada pemenang kuis dan kita sebentar akan menutup acara webinar minggu ketiga kita. Sebelumnya kita akan foto bersama ya Bapak Ibu, Pak Kakak Yo, mohon stop share screen supaya Oke, di screenshot ya. ya, saya akan bantu. Baik, di sini ada 5 screen. Saya akan screenshot satu persatu. Silakan Bapak Ibu tersenyum dan bersiap karena tampilan setiap screen kita. Saya mulai dengan yang pertama. 1, 2, 3. Baik, screen kedua. 1, 2, 3. Screen ketiga. 1, 2, 3. Screen keempat. 1, 2, 3. Dan screen terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya selama acara pengajaran hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Romo Martin Jenarut atas penjelasannya yang mendalam dan komprehensif. Kita akan menutup acara hari ini dan saya ingin mengingatkan bahwa kita masih ada 2 sesi pengajaran berikutnya di minggu depan dan 2 minggu lagi. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri. Dan kita akan menutup dengan doa oleh Bapak Silvanus Antonio dan ditutup oleh berkat Romo. Silakan Pak Sil. Ya,
Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Marilah kita mempersiapkan batin kita untuk berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang berlimpah kepada kami. Pada malam ini, kami telah belajar dari Romo Martin Jenarut yang begitu komprehensif tentang antroposentrisme modern, paradigma teknokrasi ke ekonomi yang berkeadilan, serta menjadi masyarakat yang ekologis. Semoga kami mampu menempatkan etika di atas teknologi dan pengelolaan ekonomi untuk kebaikan bersama. Dan semoga kami juga mampu menjadi bagian dari penjaga, bukan menjadi bagian dari perusak alam ciptaan. Pada malam hari ini, kami juga akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat beristirahat dengan tenang, dan besok kami bangun tanpa kurang suatu apapun untuk melanjutkan aktivitas kami kembali. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat dari Romo Tuhan bersamamu. dan bersama Romo. Semoga perjumpaan perbincangan kita malam hari ini mengadarkan kita semua untuk bertanggung jawab secara ekologis, dan semoga istirahat malam kita diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Selamat malam, Tuhan Terima kasih memberkati. Romo. Terima kasih Terima Romo. kasih Terima Romo. kasih, Terima kasih Terima semua. kasih.